Amsal pasal 16 ayat 1 sampai ayat 4 dan ayat 32. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Lompat ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Malam ini saya kasih tema untuk kita, yaitu menunggu jawaban dari Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang malam hari ini datang? Bapak Ibu sedang menunggu jawaban dari Tuhan. Banyak sekali yang angkat tangan. Tolong Bapak Ibu tulis, saya lagi nunggu Tuhan menjawab saya. Tolong Bapak Ibu tulis. Hampir semua kita sedang menunggu. Dan saya akan terus menunggu. Tahukah Bapak Ibu, ketika kita doa, maka ada 3 jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, tidak, tunggu. Ketika Tuhan bilang ya, maka Anda dan saya siap untuk terima berkat itu. Ketika Tuhan bilang tidak, karena yang kita minta, itu bukan yang terbaik. Tuhan ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi jangan. Dan ketika Tuhan bilang tunggu, maka Tuhan mempersiapkan hati kita untuk kita bisa menghandle berkat-berkatnya. Ini yang menjadi masalah. Dari 3 jawaban Tuhan ini, maka saya ingin jelaskan itu kepada Bapak Ibu malam ini. Menunggu jawaban dari Tuhan. Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan di dunia. Ya. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus berkata dia akan datang, sampai hari ini kita masih tunggu. Benar? Bapak Ibu sedang menunggu di mana Anda dipulihkan kesehatannya, menunggu untuk dipulihkan ekonominya, menunggu untuk dipulihkan keuangannya, menunggu untuk suami dipulihkan, istri dipulihkan, keluarga dipulihkan, menunggu supaya anak-anak dipulihkan, menunggu supaya keluarga besar dipulihkan, menunggu supaya kota dan bangsa dipulihkan. Kekristenan salah satunya yang harus saudara dan saya jalani, dan itu menjadi hal yang normal, adalah terbiasalah dengan menunggu. Bapak Ibu tulis, saya harus terbiasa dengan menunggu. Karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk menunggu janji-janjinya. Salah satu jawaban Tuhan kepada kita adalah menunggu jawaban dari Tuhan. Dan saya beritahu bahwa ini pekerjaan yang gak mudah. Ngomongnya enak, tapi pelaksanaannya tidak seenak yang kita ngomong. Betul? Mana janji Tuhan? Saya sudah berdoa 3 tahun Pak Pendeta, saya sudah berdoa 5 tahun Pak Pendeta, saya sudah berdoa 7 tahun Pak Pendeta. Ada yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya sudah berdoa 21 tahun belum lihat jawabannya. Saya berkata kepada dia, Pak, 21 tahun belum 1 jam di hadapan Tuhan. Kenapa Pak Pendeta bisa ngomong seperti itu? Saya kasih dia ayat 1 Petrus 3 ayat 9. 1 hari di hadapan Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Berarti 1/24 kali 1000, kita harus tunggu. Kalau Tuhan tunda 1 jam kedatangannya, kita harus tunggu 42 tahun. Jadi kalau baru 21 tahun, belum 1 jam di hadapan Tuhan, baru setengah jam kita tunggu. Apalagi tunggu 1 minggu, 2 minggu, baru 1-2 tahun. Tapi saya juga percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mempersingkat waktunya, tapi volumenya tidak berkurang. Dia akan menjawab saudara dengan cepat. Kenapa? Karena waktunya dipersingkat. Karena itu kalau Bapak Ibu sedang mengalami masalah datang bertubi-tubi, persoalan datang bertubi-tubi, itu namanya pressing. Waktunya dipersingkat, volumenya tidak berkurang. Daud menunggu 25 tahun untuk menjadi raja atas seluruh Israel. Yusuf menunggu 13 tahun dari mimpi yang dia dapat di rumah bapaknya untuk digenapi menjadi pemimpin bagi Mesir dan disembah oleh saudara-saudaranya
seperti mimpinya. Butuh 13 tahun. Abraham menunggu 13 tahun untuk mendapatkan Ishak. Saya beritahukan kepada saudara, menunggu di tengah-tengahnya bisa saja orang distraction, dialihkan perhatian. Abraham dialihkan perhatian. Betul? Benar? Yusuf digoda ketika waktu-waktu menunggu. Daud juga jatuh ketika masih masa menunggu. Masa menunggu adalah masa di mana Bapak Ibu harus hati-hati. Karena tadi saya katakan itu masa persiapan hati. Tulis, masa menunggu adalah masa persiapan hati. Ketika hati kita beres, maka Bapak Ibu akan cepat terima jawaban. Tapi kalau hati kita belum beres, maka nunggu terus. Karena itu salah satu jawaban yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dan jawaban ini berhubungan dengan sikap hati kita. Haleluya. Amin. Menunggu jawaban dari Tuhan. Kenapa kita perlu menunggu jawaban dari Tuhan? Karena yang pertama, Bapak Ibu harus belajar setuju dengan keputusan Tuhan. Saya harus setuju dengan keputusan Tuhan. Karena keputusan dari Tuhan pasti yang terbaik. Menurut Bapak Ibu baik, tapi belum tentu Tuhan itu terbaik. Menurut Tuhan itu terbaik. Menurut kita baik. Makanya Tuhan mau saudara dan saya menunggu yang terbaik. Harus setuju dengan keputusan Tuhan. Amsal 16 ayat yang pertama. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu boleh merencanakan, Bapak Ibu boleh menimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Artinya keputusan Tuhanlah yang terbaik. Dan ketika Tuhan putuskan sesuatu, maka kita harus belajar sepakat. Kita harus belajar setuju. Kita harus belajar katakan amin. Sekalipun dalam pikiran kita nggak bisa kita jangkau, nggak bisa kita mengerti. Tapi belajar amin saja. Ikut Tuhan itu seperti itu. Tidak harus semua hal kita harus mengerti dari awal. Bapak Ibu tulis. Ikut Tuhan semua hal dari awal. Tidak harus. Ada kalanya Tuhan singkapkan itu step by step. Selangkah demi selangkah. Tapi saya percaya setiap langkah itu jadi mujizat besar dalam hidup kita. Amin. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyak rancangan di hati manusia. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Manusia boleh merencanakan, tapi Tuhan yang memutuskan. Bapak Ibu jangan maksa sesuatu, kalau itu belum waktunya Tuhan. Ketika Bapak Ibu maksa, maka ruginya ada pada kita. Rugi harta, rugi material, rugi tenaga, rugi di perasaan. Tapi ketika Bapak Ibu tunggu waktunya Tuhan, selalu mungkin ada masalah. Tapi Tuhan akan berikan kepada kita kekuatan, bahkan tidak ada yang hilang dari kita. Karena Tuhan yang bertanggung jawab atas segalanya. Kenapa Tuhan suruh kita tunggu? Supaya kita belajar setuju dengan keputusan Tuhan. Alkitab berkata, orang yang terburu-buru berjalan dan kena celaka. Amin. Tapi orang sabar melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. Amos pasal 3 ayat yang ke-7 berkata, sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakannya keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Ada kalanya Bapak Ibu ketika tunggu, Tuhan bisa bicara melalui para nabi. Bicara melalui nubuatan, bicara melalui firman Tuhan yang Anda dengar, bicara melalui sharing firman Tuhan dengan tetangga, dengan teman, lalu Anda dapat sesuatu, dibukakan di pikiran saudara. Bahasa Yunaninya apokalipsis. Sesuatu dibukakan, disingkapkan, sesuatu dikatupkan, katupnya itu dilepaskan, lalu sumber airnya itu mengalir, berkatnya mengalir. Tuhan tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan kepada hamba-hambanya, para nabi. Banyak kali saudara dan saya akan mendapatkan guidance, arahan dari Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui para nabi, melalui anak-anak Tuhan,
Bisa melalui istri, bisa melalui suami, bisa melalui anak-anak. Yang penting kita punya telinga yang mau mendengar dan punya hati yang rendah hati. Maka kita bisa mendengarkan arahan Tuhan. Tahukah saudara begini, orang-orang yang bicara nggak enak di sekeliling kita, siapa tahu daripada mereka ada ide-ide emas di situ. Amin. Kisah Rasul 15 ayat 28 berkata, Kisah Rasul 15:28 berkata, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Keputusan Roh Kudus, keputusan kami. Bukan keputusan kami, baru keputusan Roh Kudus. Tapi keputusan Roh Kudus dulu, baru keputusan kami. Tujuannya supaya kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Artinya kita pakai kuk palsu ketika kita memutuskan lebih dulu, lalu maksa Roh Kudus untuk bantu kita, nggak bisa, jangan begitu. Kita harus belajar dipimpin Roh Kudus. Putuskan segala sesuatu, tunggu keputusan Tuhan. Tandanya gimana Pak Pendeta? Kalau saya tahu Tuhan mau, damai di hati. Dunia bisa memberikan damai, tapi damai yang dunia berikan selalu berhubungan dengan apa yang Anda punya. Yang dunia bisa tawarkan, kedudukan, harta, kekayaan. Kalau omsetnya banyak, damai. Tapi kalau omsetnya terjun bebas, tidak damai. Itu bukan damai yang dari Tuhan. Kalau sehat, puji Tuhan. Tapi ketika tubuh nggak enak, maka nggak damai. Itu bukan damai dari Tuhan. Damai dari Tuhan itu tidak terpengaruh keadaan apapun. Amin. Bagaimana kita tahu bahwa itu keputusan Tuhan? Damai. Ayo kita putuskan untuk bisnis ini. Rasanya nggak mungkin ya, tapi kok hati damai. Kalau hati damai, suami istri, kalau itu hati damai, itu dari Tuhan. Lakukan. Maka Tuhan akan kasih hikmat, kekuatan, Tuhan akan jaga. Kan tadi saya mulai dengan, kita semua tidak ditunjukkan keseluruhan dari awal. Kita ditunjukkan sepotong demi sepotong. Dan kita disuruh melangkah dengan percaya, mempercayai Tuhan yang adalah gembala yang agung yang memimpin kita sampai di pelabuhan kesukaan. Hanya orang yang terus bergantung dan mempercayai Tuhan, menaruh hidupnya dalam tangan Tuhan, membuat Tuhan yang mengendalikan dan menguasai kita, yang akan menang atas kehidupan ini. Para pecundang tidak mau melakukannya. Tapi orang-orang hebat dalam Tuhan, mereka tidak lahir dari keluarga hebat. Tapi mereka mempercayai Tuhan yang hebat, sehingga Tuhan menjadikan mereka orang-orang hebat di hadapannya. Haleluya. Kalau Anda mau jadi orang hebat, percayai Tuhan yang hebat. Maka dia merubah orang biasa menjadi orang hebat. Bapak Ibu tulis di situ. Kalau kamu mau jadi hebat, kamu harus mempercayai Tuhan yang hebat. Amin. Bapak Ibu tulis di situ, kalau saya mau jadi orang hebat, saya harus mempercayai Tuhan yang hebat. Saya orang hebat karena saya mempercayai Tuhan yang hebat. Karena saya mempercayai Tuhan yang hebat, maka saya jadi orang hebat. Wow. Bapak Ibu harus belajar setuju dengan keputusan Tuhan. Ada banyak hal yang kita pikirkan. Saya belajar banyak hal ketika berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Ada keputusan-keputusan yang saya ambil, yang saya juga tahu bahwa itu bukan dari Tuhan. Saya ingat ketika kita membangun rumah Tuhan yang ada di Makassar yang sekarang ini sedang masih diselesaikan. Saya ingat ketika kontraktor kedua saya terima, istri saya sudah wanti-wanti saya. Hati-hati sayang. Jangan-jangan orang ini nipu kamu. Tapi karena saya mempercayai, orang yang merekomendasikan orang ini, saya mempercayainya. Sehingga akhirnya saya terima tanpa saya tanya Tuhan. Dan istri saya juga sudah tahu kalau suaminya ambil keputusan, sulit sekali dirubah. Kecuali kalau sesuatu terjadi baru nyadar, baru sadar. Ya kita itu selalu sadar, nyesal itu ketika terlambat. Dan Bapak Ibu, ketika 4 bulan mereka mulai kerja, itu udah naik kolom, sudah bocor lantai 2. Itu dalam satu malam, 2018, saya ingat tanggal 26 Desember 2018. Mereka masukin ekskavator, alat berat, seluruh kolomnya itu
itu dirobohkan semua. Pancang yang masuk 12 meter itu, slop-slopnya itu ditarik besinya semua, dibawa keluar dan dijual. Dalam satu malam, tanah itu yang ada bangunan tiba-tiba jadi lapangan bola lagi. Itu ruginya banyak sekali. Sehingga ujung-ujungnya akhirnya teman-teman suruh lapornya di polisi. Kemudian lapor di polisi. Setelah lapor di polisi, dicari orang itu jadi DPO sampai sekarang. Lalu akhirnya kerugian begitu banyak. Lalu saya renungkan, ketika tidak tanya Tuhan, ruginya banyak. Tidak jamin apakah orang itu peka dengan Tuhan, tapi ingat baik-baik manusia seperti ini tidak peka 100%. Saya tidak peka 100%, saya bisa salah. Tuhan sudah bicara dengan istri saya, tapi saya nggak mau dengar. Saya tetap tabrak terus, karena mempercayai orang yang merekomendasinya saya percayai. Saya beritahukan kepada saudara, rancangan kita tanpa ada Tuhan di dalamnya, ruginya banyak. Dan tahu saudara, setelah itu terjadi, darah bukan cuma uang yang dibawa lari, rugi uang begitu banyak. Darah saya juga naik tinggi. Saya bukan pasien darah tinggi. Tapi saya mikir, Januari 2019 saya pergi ke pergi ke Pinang, general check up, treadmill saya lari, itu susternya bilang, darah kamu tinggi. Saya bilang, saya bukan pasien darah tinggi, saya nggak mau dengar lari. Dari 165 lompat jadi 200 berapa itu, dibawanya per 100. Langsung dia matikan. Kembali ke hotel, istri saya tanya begini, kenapa darah kamu tinggi? Dipikir-pikir, ternyata saya kepikiran. Dengan orang yang hancurkan bangunan gereja, dan merugikan begitu banyak. Saya mikir. Kemudian saya berlutut, lalu saya serahkan semua masalah kepada Tuhan. Saya beritahukan kepada saudara, ketika saya serahkan, hari ini, darah saya sudah normal lagi. Tapi pelajarannya mahal, saudara. Kalau Anda mau darahnya tinggi, mikir saja orang yang menyakiti saudara. Mikir saja orang yang hutang dengan saudara tidak bayar. Mikir, langsung darahnya naik tinggi. Dari muka Anda lihat saya, darahnya tingginya banyak nih. Haleluya. Amin. Makanya kita harus setuju dengan keputusan Tuhan. Mulai dari saat itu saya hati-hati banget. Saya hati-hati banget. Untuk mengambil keputusan. Kalau itu bukan dari Tuhan, bisa berbahaya. Dan hari-hari ini, saudara, pembangunannya jalan lagi, saya hati-hati banget. Saya harus pastikan dulu ini apa dari Tuhan atau bukan. Karena saya tahu resikonya bukan cuma waktu terbuang, bukan cuma uang yang terbuang, darah juga bisa naik tinggi. Kenapa Bapak Ibu lihat saya seperti itu? Apakah sedang alami juga? Tapi ketika Bapak Ibu setuju dengan Tuhan, Anda sedang mempercayai bahwa Dia yang pegang kendali atas segala sesuatu, bahwa segala sesuatu ada dalam tangannya, Dia akan selesaikannya dengan cara yang ajaib melalui saudara. Sehingga orang akan dipermuliakan, Tuhan akan dipermuliakan melalui saudara. Saudara akan mempermuliakan Tuhan melalui karya-karya ajaib yang Tuhan nyatakan kepada saudara. Sebab adalah keputusan Roh Kudus, keputusan kami. Bukan keputusan saya, baru keputusan Roh Kudus. Supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Saya nggak mau pakai kuk palsu. Memberati, membuat sakit, darah tinggi, kolesterolnya naik. Jantungnya berdebar-debar. Haleluya. Karena salah ambil keputusan. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana menunggu jawaban dari Tuhan? Pertama, harus belajar setuju dengan Tuhan. Yang kedua, jangan bertindak menurut pandangan sendiri. Jangan bertindak menurut pandangan sendiri. Ayat yang kedua berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Semua kita punya cara berpikir. Menurut Anda benar. Saya berpikir benar ini yang saya ambil. Saya nggak dengarkan perkataan istri saya nggak dengarkan perkataan Ibu Yoma, saya nggak dengarkan perkataan beberapa orang yang bicara sekeliling saya. Saya sudah pikir bahwa yang saya putuskan benar.
Tidak ada lagi keputusan yang benar. Apalagi saya jadi gembala. Decision maker-nya saya bisa putuskan, dan saya putuskan akibatnya. Sesuatu yang merugikan banyak orang. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhanlah yang menguji hati. Wow. Jangan ambil keputusan apapun. Karena cara pandang kita, cara pikir kita. Bapak Ibu harus selaraskan pikiran dan cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan. Kejadian 13 ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangannya. Dilihatnya bahwa lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Bukan taman Tuhan, loh. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Salah melihat, akhirnya bencana. Melihat lembah Yordan seperti taman Tuhan, ternyata jebakan. Kita tahu semua cerita tentang Sodom dan Gomora. Dan Lot keluar dengan 2 anak dan istrinya kedagingan banget. Tuhan bilang begini, jangan melihat ke belakang. Mereka lihat ke belakang. Segala sesuatu yang kita pikir dengan pikiran sendiri akan membuat kita sangat dikuasai oleh cara duniawi. Oleh hal-hal duniawi, kekayaan, kedudukan, harta, hal-hal yang sementara akan kuasai kita. Itu yang membuat Tuhan tunda jawaban. Tapi kalau sebaliknya Bapak, Ibu, dan saya berpikir bahwa semua yang ada pada saya ini cuma titipan, dan Tuhan number one dalam hidup saya, maka Bapak Ibu menunggu jawaban itu akan segera datang dalam hidup kita. Amin. Kalau Bapak Ibu berpikir kalau saya terima sesuatu, maka saya akan pakai untuk gagah-gagahan supaya orang lihat bahwa saya hebat, orang lihat bahwa saya ini diberkati. Sorry. Orang lihat bahwa saya ini dipakai oleh Tuhan, orang lihat bahwa saya ini adalah orang yang lebih rohani dari orang lain. Kalau tujuannya untuk membanggakan diri, untuk promosi diri, maka itu daging. Salah melihat, akhirnya menjadi bencana. Cara pandang Bapak Ibu itu menentukan apa yang ada dalam hati. Mata kita kan jendela hati. Jika matamu terang, terang seluruh hidupmu. Jika matamu gelap, gelap seluruh hidupmu. Menurut Matius pasal yang ke-6. Mata gelap ini bukan cuma mata keranjang, no. Mata gelap ini adalah mata yang tidak bisa melihat firman Tuhan, tidak bisa melihat cahaya kebenaran. Tidak bisa melihat tuntunan Tuhan, sehingga gelap matanya. Ketika matanya gelap, hatinya gelap. Dan Lot melihat lembah Yordan. Dia tidak berdiri pada posisi Tuhan. Coba kalau Lot tanya, Tuhan, bolehkah aku pilih lembah Yordan? Saya percaya Tuhan akan bilang, jangan, itu jebakan. Coba saya tanya dari awal, boleh nggak terima kontraktor yang kedua? Tuhan bilang, nih, harusnya akan Tuhan jawab, jangan anakku. Berbahaya bagi kamu. Saya nggak tanya. Makanya saya juga sangat sadar. Musa dalam satu tingkatan sudah nggak tahu mana Musa, mana Tuhan. Tuhan suruh bicara kepada bukit batu. Musa pukul bukit batu. Keluar air nggak Bapak Ibu? Keluar. Sudah nggak tahu mana Musa, mana Tuhan. Ketika kita di dalam hadirat Tuhan, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kedagingan kita yang main di sana. Sehingga orang nggak lihat Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, kamu melanggar kekudusan namaku. Kamu nggak boleh masuk di Kanaan. Untung Tuhan bilang, kamu nggak boleh masuk sorga. Karena saya percaya Musa masuk di sorga. Karena ketika Tuhan Yesus ada di atas gunung Tabor, maka Musa dan Elia datang bicara dengan Yesus itu. Saya percaya dia ada di sorga. Tapi tidak diizinkan masuk di Kanaan. Kanaan bukan sorga. Kanaan adalah tempat untuk kita memaksimalkan potensi. Haleluya. Salah melihat, akhirnya bencana. Bapak Ibu tulis. Salah melihat, akhirnya bencana. Haleluya. Saya pernah konseling. Ceweknya cantik, cowoknya ganteng.
Kemudian mereka akhirnya ambil keputusan menikah. Nggak sampai 1 tahun. Yang perempuan minta cerai. Loh, waktu itu saya ketemu lagi dan saya tanya, kenapa? Suamimu ganteng. Dia katakan, saya salah pilih, Pak Pendeta. Hah? Selama ini dia pilih karena kegantengan. Tahukah saudara, Anda nggak bisa lihat hati seseorang, kan? Anda cuma lihat cantik seseorang. Ketika datang pacaran, sudah pakai baju keren, pakai lipstick, pakai eyeshadow, blush on. Ya, keren. Tapi ketika masuk dalam pernikahan, bisa beda. Tuhan lebih tahu isi hati. Karena itu Ayub pasal 35 ayat yang kelima berkata, arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah. Perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Ayub sedang berbicara begini. Jangan melihat hal-hal yang cuma sebatas mata bisa melihat, terlalu pendek. Anda harus bisa melihat sesuatu yang lebih tinggi, yang ada di tempat yang tinggi, supaya Anda bisa tahu begini bahwa keputusanku bisa salah. Ada hal yang lebih besar yang ingin Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu kalau mau ambil keputusan apapun, di musim di mana kita sedang menunggu, jangan sampai salah. Jangan bertindak menurut pandangan sendiri. Ini sangat-sangat tipis. Apalagi kalau orang itu ngeroh. Dia berkata begini, Tuhan bilang, nanti teruji dengan waktu. Beberapa kali saya konseling anak-anak muda datang begini. Om, ini pasangan saya. Betul? Iya, Om. Dari mana kamu tahu? Tuhan bilang. Oke. Tanya yang cewek, betul? Iya. Kenapa Tuhan bilang? 3 bulan kemudian, yang ceweknya datang nangis-nangis. Kenapa? Diputusin. Cowoknya, cintanya segi 6, bukan cuma segitiga. Cintanya segi 6. Lo katanya dari Tuhan. Ternyata dia terlanjur suka lebih dulu. Lalu dia duduk di kaki Tuhan. Tuhan, apakah ini yang kau berikan kepadaku? Lalu dia dengar suara. Iya, aku berikan. Padahal dia terlanjur suka lebih dulu. Jadi mainnya di perasaan. Dia sudah terlanjur suka, ketika dia saat teduh, maka yang dia dengar itu adalah suaranya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu mau dapat sesuatu dari Tuhan, mau putuskan apapun, sikap hatimu harus netral, nol. Jangan suka dulu, jangan ingin dulu, netral. Supaya Tuhan jadi nomor 1. Kalau Anda 0, Tuhan nomor 1 ada nilainya, 10. Semakin ada 0, Tuhan nomor 1, nilainya bertambah 100. Semakin Anda 0, nilainya bertambah 1000. Semakin Anda 0, 10.000. Semakin Anda 0, maka 100.000. Semakin Anda 0, 1 juta. Dan semakin Anda 0, nilainya bertambah. Jadikan Jesus be the center, dan Anda 0 di hadapannya. Terus diisi, nilaimu bertambah. Amin. Arahkan pandanganmu ke langit. Dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Ada hal yang jauh lebih tinggi dari pikiran Bapak Ibu. Jangan putuskan apa-apa menurut pandangan sendiri. Tapi Tuhan sedang berkata begini, aku punya cara yang banyak dalam satu kasus. Ada triliunan cara untuk aku menolong kamu. Makanya kenapa sampai kita disuruh datang di kaki Tuhan. Supaya kita taruh semuanya. Lalu Tuhan yang geser. Tuhan bilang, ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Lalu Tuhan ganti dengan rancangannya. Amin. Supaya nunggu jangan terlalu lama. Kenapa nunggu terlalu lama? Bapak Ibu sikip. Harus begini, harus begini. Maksa Tuhan ngotot. Supaya Tuhan mau ngukur, mau ikut cara kita, pandangan kita. Tidak. Kekristenan adalah kita mengikuti Tuhan. Jadi penurut Kristus itu adalah mimetos. Mimetos itu kemudian kita dapat kata mimik, niru. Jadi ketika saya bilang haleluya, Bapak Ibu ikut haleluya, itu niru. Tapi ketika saya katakan haleluya, Bapak Ibu katakan halelupa, itu bukan niru.
Ikut Yesus itu niru. Yesus buat apa kita lakukan, Yesus bikin apa kita buat. Yesus ngomong apa kita ngomongin, niru. Amin. Kekristenan sesimpel itu. Mazmur 34 ayat yang kelima berkata, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu berseri-seri. Dan tidak akan malu tersipu-sipu. Beberapa Anda akan mengalami datangnya malu karena problem, karena masalah, karena persoalan bertubi-tubi. Jalan keluarnya Mazmur 34 ayat yang kelima. Berkata begini, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Tunjukkanlah matamu, pandanganmu. Jesus be the center. Jadikan Yesus sentral. Ketika Anda lakukan ini, tunjukkan pandanganmu kepadanya dengan cara apa? Hormati firman-Nya, datang dengan doa, pujian, penyembahan, takut akan Tuhan. Menghormati ibadah, maka mukamu berseri-seri. Terjemahan yang lain katakan, Anda akan beria-ria dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang berkata begini, Anda nunggu sudah lama. Enggak mungkin Tuhan jawab. Bapak Ibu saya beritahukan, tertunda bukan berarti Tuhan tidak jawab. Tertunda supaya satu kali perjalanan, dua mujizat terjadi sekaligus. Bapak Ibu tulis di situ. Tertunda. Saya mengalami tertunda. Supaya satu kali perjalanan, dua mujizat terjadi sekaligus. Amin. Hari ini kalau Bapak Ibu mengalami tertunda, bukan karena Tuhan tidak jawab. Tapi Tuhan ingin melakukan mujizat dua kali sekaligus dalam hidup saudara. Ketika hatimu siap. Amin. Jangan pakai pandangan sendiri. Bapak Ibu duduk di kaki Tuhan, selidiki firman Tuhan. Saya ingat salah satu senior saya dulu, sekarang sudah jadi almarhum ya. Ketika beliau sedang membangun rumah Tuhan, beliau kasih tahu kepada saya bahwa saya panggil Om, saya panggil dia katakan Om membangun hanya doa. Dan ketika doa, klaim firman Tuhan, mengarahkan wajah kepada Tuhan, butuh duit berapapun uang datang. Saya katakan, wow. Dan saya beberapa kali diundang ke gerejanya, dan saya lihat gerejanya itu bisa nampung sampai 1.000 orang lebih. Itu bangun dengan pandangan yang tertuju kepada Tuhan. Membuat mukanya berseri-seri dan tidak tersipu-sipu malu. Bapak Ibu mungkin sudah pakai cara manusia, kepintaran, ilmu ekonomi yang kita pakai, ilmu manajemen yang kita pakai, ilmu kepemimpinan yang kita pakai, kita udah pakai semua. Sekarang semua ilmu yang kita diajarkan di tempat kuliah, karena pengalaman kerja, ada batasnya, ada limitnya. Tapi ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, saya beritahu kepada Bapak Ibu, muka kita berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Haleluya. Barang siapa mencari wajahnya, wajahnya dicari. Wajah Tuhan bicara tentang kemuliaan. Kemuliaan bahasa Ibrani itu kabod, K-A-B-O-D. Bahasa Yunani dipakai kata D-O-X-A, doxa. Sama artinya itu. Punya arti yang sama. Yaitu weight, bobot, kualitas. Punya kehidupan yang berkualitas. Jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu mengalami musim menunda, musim menunggu, itu adalah musim di mana Tuhan mempersiapkan kualitas kehidupan. Tadi saya kasih contoh Abraham 13 tahun sebelum dia digelari Bapak orang beriman. Daud harus menunggu 25 tahun sebelum dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan atau dia menjadi Raja Israel yang selalu diingat oleh Tuhan sampai hari ini. Padahal hari ini orang Israel itu pakai masih 5 kitab Musa. Tapi kenapa benderanya, kenapa enggak bendera bintang Musa, kenapa harus King David? Mengalami 25 tahun. Yusuf mengalami 13 tahun. Orang-orang hebat mengalami penundaan-penundaan dalam hidupnya. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka tetap fokus kepada hasil akhir, tidak kepada prosesnya. Amin. Jangan ketika Bapak Ibu lihat prosesnya, maka Bapak Ibu akan berhenti di tengah jalan. Tapi kalau Bapak Ibu matamu berpandang kepada hasil akhir, maka Bapak Ibu akan dikuatkan. Kenapa? Hasil akhir itu ada di tangan Tuhan. Yang kasih mahkota kepada saudara, yang kasih jalan keluar kepada kita,
yang memulihkan kita, yang menyembuhkan kita, yang mengangkat kita, yang menolong kita, itu Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu menunggu, matamu tertuju kepada Tuhan, hasil akhir kita ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu tulis di situ, hasil akhirku ada di tangan Tuhan. Hidup ini seperti lembaran, Bapak Ibu. Dibuka selembar demi lembar. Hari ini, hari Minggu tanggal 25 Oktober, nanti malam lembaran ditutup ketika Anda tidur. Dan lembaran kedua dibuka besok. Tapi yang saya tahu, hasil lembaran terakhir kita akan ditulis, akan ditandatangani, akan dicap oleh Tuhan sendiri. Dan dia tulis, hamba yang baik, hamba yang setia. Engkau telah bertahan di tengah-tengah masa sulit, dan engkau menang. Engkau layak mendapatkan yang terbaik. Menunggu bukan pekerjaan yang kalah. Menunggu itu bukan orang kalah. Tahu saudara, beda orang kalah itu gini, tidak mau coba lagi, menyerah. Menunggu adalah salah satu bentuk kita berserah kepada Tuhan. Bahwa bukan kita harus setuju dengan Tuhan, bukan cara pandangku, tapi cara pandang kehendak Tuhan yang harus terjadi. Selalu pandang Tuhan dan muka berseri-seri. Setiap kali saya ada di dalam pergumulan, dalam pelayanan, maka selalu saya mengangkat wajah saya dan saya katakan begini, sekalipun hari ini engkau belum jawab aku, sekalipun hari ini pintu belum terbuka, sekalipun hari ini saya belum melihat pertolongan, sekalipun hari ini saya lihat penundaan, sekalipun hari ini saya lihat segalanya sepertinya tidak berjalan baik. Saya ingat sekali ketika kita sudah mulai lagi pembangunan, Bapak Ibu, itu scaffolding-nya itu yang untuk dongkrak-dongkrak bangunan itu kita sewa. Dan gereja kehabisan uang dalam rentan waktu. Kita bahkan nggak bisa bayar itu orang scaffolding. Saudara, saya sudah bilang kepada mereka, itu tanah nggak lari kemana-mana, ada di situ. Kami pasti bayar kalau ada uang, saya akan prioritaskan ke kalian. Tanpa saya tahu, dengan tim, mereka bongkar pagarnya. Dan mereka angkat scaffolding. Sehingga besi-besi yang nanti kita mau cor lantai 2, itu jatuh semua. Bapak Ibu tahu ketika saya lihat itu, hati saya hancur. Saya pernah mengalami, yang tadi saya cerita, itu kolom dibongkar. Itu slop-slop dibongkar. Tiang pancang itu goyang. Ini tiba-tiba jatuh semua. Ini mau cor lantai 2. Saudara tahu, saya datang ke tempat itu, istri saya tuh nangis. Dan saya datang ke tempat itu, saya cuma angkat wajah saya dan melihat Tuhan. Dan saya cuma tahu begini, Tuhan, Engkau juga lihat ini. Mata saya tetap tertuju kepada Engkau. Dan saya mau pilih berseri-seri. Dan saya tahu, anakmu ini tidak akan dipermalukan. Itu nggak enak. Itu nggak enak. Dan saya bilang ke istri saya, ini jadi histori. Jadi cerita bagaimana Tuhan pimpin kita. Apa Tuhan terlambat? No. Kenapa semua ini terjadi? Saya percaya ada rencana Tuhan. Mungkin supaya jangan kita sombong. Mungkin supaya jangan kita andalkan kekuatan kita. Andalkan orang lain. Terus memandang kepada Tuhan. Mungkin pandangan kita mulai bergeser. Banyak kali Tuhan izinkan sesuatu terjadi supaya kita reposisi pandangan kita. Coba saudara dan saya koreksi. Ketika diberkati, maka pikiran hati mulai tertuju kepada berkat, mulai tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan izinkan sesuatu, tujuannya supaya pandangan kita kembali fokus kepada Dia. Jangan pakai pikiran dan perasaan. Haleluya. Bagaimana menunggu jawaban Tuhan yang ketiga? Jadilah pahlawan dengan menjadi orang sabar. Amin. Jadilah pahlawan dengan menjadi orang sabar. Puji Tuhan. Kalau yang pertama tadi adalah Bapak Ibu harus belajar setuju dengan keputusan Tuhan. Yang kedua, jangan bertindak menurut pandangan sendiri. Dan yang ketiga adalah jadilah pahlawan dengan menjadi orang yang sabar. Ketika Anda sabar, Anda itu melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan.
Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Untuk menunggu waktunya Tuhan, maka dibutuhkan kesabaran. Bahkan saya mau tambah satu kata di depan sabar. Namanya panjang sabar. Ketika diperlakukan dengan tidak baik, ketika Bapak Ibu sepertinya lihat situasi keadaan tidak bersahabat dengan saudara, maka bukan cuma sabar, panjang sabar. Haleluya. Ternyata ini rahasia menunggu jawaban dari Tuhan. Ada banyak orang yang tidak sabar. Ada banyak orang yang mau buru-buru. Amin. Ada banyak orang yang mau langsung jadi. Tahu kalau Bapak Ibu, segala yang instan itu tidak baik bagi kita. Semua yang berkualitas itu melewati yang namanya uji kualitas. Melewati waktu yang teruji. Waktu adalah ujian iman yang tidak pernah usang untuk saudara. Makanya mau lihat kehidupan seseorang itu kuat, hebat, maka diuji dengan waktu. Memulai sesuatu dengan semangat, itu mudah. Tapi mengakhiri dengan semangat yang sama, itu belum tentu mudah. Amin. Banyak orang memulai dengan haleluya, mengakhiri dengan halelupa. Di sini nggak ada. Mari saya beritahukan ini kepada Bapak Ibu begini. Ternyata Tuhan temukan dalam diri banyak orang percaya, mereka nggak sabar. Salah satu buah roh adalah sabar. Sabar adalah sifat Tuhan. Ketika Bapak Ibu sabar, maka Bapak Ibu akan melihat begini. Wow, itu fondasi untuk menetralisir waktu-waktu pergumulan yang panjang. Karena ketika Anda sabar, ternyata Tuhan berkata begini, melebihi seorang pahlawan. Jadi kalau Bapak Ibu nama nanti akan ditulis dalam kitab kehidupan, dan di belakangnya ada gelarnya, pahlawan, itu diberikan kepada orang-orang yang sabar, karena mereka nunggu jawaban. Tidak ngomel, tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan keadaan. Saya beritahukan kalau Abraham tunggu 13 tahun, kalau Daud tunggu 25 tahun, kalau Yusuf tunggu 13 tahun, Tuhan sedang mempersingkat waktu, tapi volumenya tidak berkurang. Karena itu masalah datang bertubi-tubi, masalah datang silih berganti dalam hidup kita, karena pressingnya semakin kencang, waktunya dipersingkat. Kita mungkin nggak tunggu 13 tahun, 25 tahun, mungkin 2 tahun, 1 tahun, tapi pressingnya itu loh. Tekanannya itu semakin kencang. Sabar. Saya lihat muka-muka orang sabar di sini. Dan saya lihat para pahlawan yang sedang melihat saya. Bapak Ibu akan digelari pahlawan. Bukan karena Bapak Ibu membunuh orang satu kota. Bahkan melebihi pahlawan yang merebut satu kota. Ketika sabar. Ada orang yang namanya sabar, tapi kelakuannya tidak sabar. Haleluya. Amin. Tapi saya beritahukan ini kepada saudara. Amsal 14 ayat 17 berkata, siapa lekas naik darah, maka akan kena serangan jantung dan stroke. Coba lihat ayatnya. Itu ada ayatnya loh. Coba kita lihat ayatnya. Amsal 14 ayat 17. Ayo, ditunjukkan. Amsal 14, 17. Siapa lekas naik darah, akan kena stroke dan serangan jantung. Begitu? Dikatakan berlaku bodoh. Tapi orang bijaksana. Bersabar. Siapa di sini bijaksana? Siapa di sini bijaksana? Katakan saya bijaksana. Bijaksana itu begini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat saya. Bijaksana. Bukan bijak sini. Bijak sini itu pikiran, ilmu, pengetahuanmu. Tuhan sudah bilang bijak sini, bijaksana artinya datangnya dari Tuhan. Ukuran bijaksana itu menurut Matius 7, 24, 27. Barang siapa mendengar firman melakukan bijaksana. Bapak Ibu boleh punya titel banyak depan nama, di belakang nama. Bapak Ibu boleh punya harta banyak, kedudukan tinggi, prestasi.
Tapi dengar firman tidak melakukan, Alkitab bilang bodoh itu orang. Tapi mungkin Bapak Ibu orang biasa saja, tidak terkenal. Tapi Bapak Ibu dengar firman dan melakukannya, bijaksana, bukan bijaksini. Haleluya. Orang sabar itu bisa dilihat dari besar pengertiannya. Orang sabar itu bisa memadamkan amarah. Kalau ada orang marah Bapak Ibu, bayangkan ada 2 ember di samping Anda. Satu berisi air, satu berisi bensin. Tinggal Anda mau ambil yang mana. Beberapa ambil bensin. Ya kebakaran. Tapi kalau ada satu yang kebakar, asapnya keluar dari hidung, dari mulut, dari telinga, dari rambut, maka Anda ambil air. Anda pemadam kebakaran. Haleluya. Orang sabar itu dilihat dari besar pengertiannya. Iya. Bapak begini, iya. Ibu begini, iya. Besar pengertiannya. Kenapa iya terus mau ngapain? Gitu kan? Masa mau tahan mulut orang? Masa mau sembeli itu orang? Kemudian apa? Dapat memadamkan amarah. Kita kalau orang marah, kita juga lebih marah. Bahkan kita selalu berkata, kamu nggak tahu siapa saya. Bapak Ibu aja nggak tahu siapa diri Bapak Ibu, kan orang gila. Amsal 15:18 berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tapi orang sabar memadamkan perbantahan. Orang sabar itu memadamkan perbantahan. Orang sabar itu juga bisa dilihat dari mana? Berakal budi, pemaaf. Ketika Bapak Ibu nunggu, ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Bapak Ibu harus berakal budi, pemaaf. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Amsal 19 ayat 11. Dan berikut orang sabar akan berdiri di hadapan raja-raja. Berapa banyak yang mau berdiri di hadapan raja-raja? Wow. Orang sabar akan berdiri di hadapan raja-raja. Yusuf mengalami 13 tahun. Ketika dia keluar dari penjara, langsung berdiri di hadapan raja. Langsung jadi Perdana Menteri. Amsal 25 ayat 15. Dengan kesabaran, seorang penguasa dapat diyakinkan. Dan lidah lembut mematahkan tulang. Dengan kesabaran, seorang penguasa dapat diyakinkan. Dan lidah lembut mematahkan tulang. Saya baca sebuah buku yang bagus, dia katakan begini, orang sabar, dia akan menerima balasan dari Tuhan. Penguasa alam semesta. Kalau ini penguasa dapat diyakinkan, orang sabar doanya lebih meyakinkan di hadapan Tuhan daripada mereka yang tidak sabar. Dan lidah lembut mematahkan tulang. Ternyata orang yang bicaranya tenang pelan itu bisa menghancurkan hati yang keras. Kalau orang keras, Bapak Ibu keras, maka yang Bapak Ibu timbulkan adalah luka di hati, kepahitan di hati. Tapi ketika orang keras, Bapak Ibu lembut, itu namanya mematahkan tulang. Mematahkan tulang itu artinya kekuatan daripada yang dia bangun, ego dan sebagainya dihancurkan. Sehingga dia bisa lihat Tuhan. Tahu Bapak Ibu begini, menunggu jawaban Tuhan itu harus setuju dengan keputusan Tuhan. Yang kedua, jangan bertindak menurut pandangan sendiri. Dan yang ketiga, jadilah pahlawan dengan menjadi orang sabar. Saya melihat beberapa daripada Bapak Ibu di tempat ini akan menerima jawaban Tuhan dengan cepat. Segera. Ketika Bapak Ibu hari ini berkata, aku setuju dengan keputusan Tuhan. Ketika Bapak Ibu berkata, bukan pandanganku lagi, tapi pandangan Tuhan. Rancanganku aku bawa, rencanaku bukan berarti tidak boleh buat rencana, boleh. Tidak boleh buat planning, boleh. Tapi Bapak Ibu harus izinkan intervensi Tuhan di situ. Karena yang terbaik datang dari Tuhan. Dan jadi pahlawan ketika nunggu, belajar sabar. Orang nolak ketika tidak dianggap
anggap ketika semua pintu tertutup, sabar, bahkan panjang sabar. Akan membuat Anda lihat jawaban Tuhan. Yusuf nggak pernah ngomel, nggak salahkan saudara-saudara yang jual dia. Dia ketika jadi Perdana Menteri juga tidak memenjarakan Potifar dan istrinya, tidak ada ayat mencatatnya. Orang sabar itu memaafkan. Kita ini berpikir, kamu jahatin aku, tunggu, kalau aku punya posisi, aku balas. Orang seperti ini nggak akan dapat jawaban Tuhan. Nggak akan dapat jawaban Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu isi hatinya. Bahwa ketika dikasih sesuatu kepada dia akan jahat. Tapi saya bersyukur jemaat yang ada di malam ini setuju dengan keputusan Tuhan. Bertindak dengan pandangan, bukan dengan pandangan sendiri. Jadi pahlawan dengan menjadi orang sabar. Kalau ada taman makan pahlawan, karena mereka berjuang, mengorbankan nyawanya bagi bangsa ini, dan kita menghormatinya. Tapi ada satu yang nanti akan dihormati di hadapan Tuhan. Orang-orang yang sabar nunggu jawabannya. Saudara dan saya.